Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Qala al-Imam al-Bushiri fi burdatihi: Alhamdulillahi munsil halki min adami, summa salatu ala muhtarifil kidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi amin. Tadakuri jiranim bidi salami madaj tadam anjara mimuklatim bidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarru fi qawlilan minhu wala na'ami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi binatil qabul wa tamami kulli sul ila hadratir rasul wal wusul binatil maqbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La haratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin wal awliya salihin masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha summa ila arwahi
Syekh Abdul Qadir Jailani Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Hamdan Al-Ghazali Bismillahirrahmanirrahim. Bin Abbas Al-Mursi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sumaila bina sebelum hajikum min hajim usuli wa furu jamil arwahil hadirin jamil arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat anallaha yatagassahum birahmal maghfirah ismal jannah ila haratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang 11 langkah resep Al-Ghazali, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mana buku ini dikhususkan sebenarnya untuk para mahasiswa di Bani Fatah di Jombang, ya, Institut Bani Fatah di Jombang, Jawa Timur, Tambak Beras, ya. Karya tulisan guru saya Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, ya. Buku ini dikhususkan untuk melatih jiwa, membersihkan akhlak serta mengobati penyakit hati, ya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji buku ini Allah berikan kita taufik dan hidayah, bisa mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, ya. Yang masih belum paham, silakan lihat video sebelumnya, ya. Mudah-mudahan nanti menjadi tambahan ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ulas sedikit bahwasanya Imam Ghazali berpendapat bahwa budi pekerti itu dapat dirubah, ya, karena itulah sebabnya ada wasiat, ada nasihat, dan ada pendidikan. Dan baginda Rasul pun bersabda, hasinu akhlaqakum, perbaikilah budi pekerti kalian. Hadis riwayat Abu Bakar bin Lal dari Muaz, ya. Bang Hakim, selamat datang, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Kita lanjutkan tentang kelanjutannya, ya. Memang benar, bismillahirrahmanirrahim, memang benar, ya. Assalamualaikum Ustaz, aneh hadir, ya. Waalaikumsalam Bang Hakim, ya. Biar sehat, duitnya banyak Bang Hakim, dagangnya laku, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Memang benar watak manusia itu berbeda-beda. Sebagian ada yang cepat menerima untuk dirubah, dan sebagian ada yang lamban untuk menerima. Perbedaan-perbedaan itu karena dua sebab, ya, karena dua sebab. Yang pertama, ya, Imam Ghazali nih yang berkata, ya, dalam buku ini. Yang pertama, kekuatan yang tertancap meresap dalam akar watak itu yang selalu berkembang sepanjang wujudnya. Karena kekuatan syahwat, ya, godob, marah, dan takabur itu adalah benar-benar ada pada manusia. Akan tetapi yang paling sulit dan paling berat, assalamualaikum, hadir lagi wong Jowo, nggih Mbak Ayu, Anisku, ya, moga mugi pada sehat, ya, sedoyo, ya. Ya, dilanjutkan. Syahwat, godob, ya, takabur itu adalah benar-benar ada pada diri manusia.
Akan tetapi yang paling sulit dan paling berat untuk dirubah adalah kekuatan syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Abang Sami Bahri, ya bang. Biar pada sehat abangku. Ya. Hujan ini nggak bisa kemana-mana. Di rumah aja kita. Nah. Ya. Yang paling berat untuk dirubah adalah kekuatan syahwat. Karena kekuatan syahwat itu yang lebih dulu keberadaannya. Ya syahwat, ya kan dalam Al-Quran. Hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, ya, pada perempuan syahwat kita, kepada harta, kepada anak laki-laki, ya itu kan syahwat tuh, ya. Dorongan syahwat. Karena kekuatan syahwat itu yang lebih dulu keberadaannya. Suatu contoh, anak kecil pada permulaan fitrahnya telah diciptakan baginya sifat syahwat, keinginan-keinginan, ya. Anak kecil itu waktu dia kecil fitrahnya udah punya keinginan-keinginan, ya. Setelah berusia 7 tahun terkadang sudah tercipta sifat godob baginya, ya, sifat marah. Setelah itu diciptakannya baginya kekuatan tamyiz, membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya. Itu seorang anak kecil, karena itu emang fitrahnya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa budi pekerti itu benar-benar dapat bertambah kuat dengan banyak melakukan apa yang menjadi tuntutannya serta mentaatinya, juga dengan mempercayai bahwa budi pekerti itu adalah yang baik dan disenangi, ya. Manusia, Mamai Grandos, Mpo Muslimah, Mbak Woro, Mpo Yaro, Assalamualaikum Ustadz hadir. Ya Mpo Yaro, wah ketemu ini kita. Pada sehat ya, ya jangan lupa selalu nyengir po, selalu bahagia, ya biar kita sehat, ya, ya walaupun kondisi begini. Mudah-mudahan rezekinya banyak, ya. Ada yang nganterin, kayak saya aja, ada aja gitu rezeki. Ya, yakin aja sama Allah, ya rezeki nggak bakal ketukar, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa budi pekerti itu adalah yang baik dan disenangi. Manusia, ya, Imam Ghazali ini yang berkata, manusia dalam hal budi pekerti ada 4 tingkatannya. Ya, kata Imam Ghazali, manusia dalam hal budi pekerti itu ada 4 tingkatannya. Ya, tingkatan yang pertama, ya, tingkatan yang pertama. Nih maafin ini, kagak ngasih tahu lagi. Ya, tadi sore udah keburu maghrib kita. Malam ada hajat, jadi baru sempat malam ini nih. Nih takutnya juga ntar malam kagak sempet lab, takut kepulesan gitu, makanya nggak ngasih tahu lagi dah, ya, biar pada sehat dah. Manusia dalam hal budi pekerti ada 4 tingkatannya. Tingkatan yang pertama, orang yang dungu, ya, yang tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Bahkan ia tetap seperti pada fitrah kejadiannya, seperti anak kecil, kosong dari semua keyakinan, dan syahwatnya juga tidak bertambah sempurna dengan selalu mengikuti hal-hal yang lezat. Orang semacam ini adalah lebih cepat menerima untuk diobati. Ia tidak membutuhkan apapun kecuali seorang guru dan petunjuk, ya. Ia tidak membutuhkan apapun kecuali seorang guru dan petunjuk, juga pendorong dari dalam dirinya yang mendorongnya untuk bermujahadah, ya, berjihad, ya, melawan syahwatnya, melawan hawa nafsunya, sehingga budi pekertinya akan menjadi baik dalam waktu yang lebih pendek, ya. Yang pertama tuh, tingkatan yang pertama, orang dungu, ya. Tingkatan yang kedua, orang yang telah mengetahui keburukan dari sesuatu yang buruk. Orang yang telah mengetahui keburukan dari sesuatu yang buruk. Yang kedua nih, akan tetapi ia tidak membiasakan amal yang soleh, bahkan selalu dipengaruhi dengan amal buruknya, selalu berbuat dosa, ya, selalu berbuat maksiat, sehingga ia selalu melakukan amal yang buruk itu karena mengikuti syahwatnya, ya, mengikuti hawa nafsunya, dan berpaling dari kebenaran pendapatnya, karena ia memang telah dikuasai oleh syahwatnya, telah dikuasai oleh hawa nafsunya.
Akan tetapi ia mengerti akan keteledorannya dalam beramal. Orang semacam ini adalah lebih sulit daripada orang yang pertama tadi, orang yang dungu ya. Tingkatan yang pertama lebih sulit untuk daripada orang yang pertama, karena perbuatan buruknya itu telah bertumpuk, dosanya udah kebanyakan. Orang semacam ini ya, yang pertama harus mencabut apa yang melekat dalam jiwanya bahwa perbuatannya salah tuh, perbuatan dosanya salah, yakni banyaknya kebiasaan melakukan hal yang rusak. Kedua, harus menanamkan dalam jiwanya sifat membiasakan perbuatan yang bagus, yang pada prinsipnya hal yang kedua ini adalah suatu tempat yang dapat menerima untuk dilatih ya, untuk dilatih apabila ia sendiri mau bangkit ya, untuk riyadhah, latihan dengan semangat bersungguh-sungguh ya. Jadi orang yang udah kebanyakan dosa itu bisa diobati dengan cara dilatih ya. Dia tahu tuh bahwa dosanya udah banyak itu gitu. Nah, itu bisa diobati menjadi memiliki akhlak yang bagus. Kita ngopi dulu ya. Bismillah. Enak po, enak nggak beli. Enak nggak pakai bikin, ada yang bikinin. Ya, yang ketiga ya, tingkatan yang ketiga. Orang yang meyakini bahwa budi pekerti yang buruk itulah yang wajib dan bagus. Waduh, ini susah ini. Tingkatan yang ketiga ya, tentang ini tadi apa, manusia dalam budi pekerti itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan orang yang ketiga nih, orang yang meyakini bahwa budi pekerti yang buruk itulah yang wajib dan bagus, serta meyakini bahwa budi pekerti yang buruk ya itulah yang benar dan baik, kemudian ia merawatnya terus-menerus. Orang semacam ini hampir-hampir tidak menerima untuk diobati dan tidak dapat diharapkan menjadi orang soleh, kecuali sangat sedikit sekali. Demikian karena telah bertumpuk-tumpuk sebab-sebab kesesatannya ya, udah terlalu belok dia, ngerasa udah paling benar sendiri ya, udah susah dibelokinnya itu, udah susah diajak ngomong, udah susah diajak ngopinya ya. Kalau kita kan masih bisa ngopi kan. Istilah ya, udah bertumpuk-tumpuk ya sebab-sebab kesesatannya ya, ya. Jadi rada sulit ya dibanding tingkat yang kedua atau yang pertama. Yang keempat, tingkatan yang keempat, orang yang seiring pertumbuhannya berada di atas pemikirannya yang rusak, seiring pertumbuhan pemikirannya yang rusak dan terlatih untuk melakukannya. Ia berpendapat bahwa keutamaan itu ialah apabila melakukan banyak kejahatan dan memusnahkan banyak jiwa. Wah, ia merasa bangga dengan hal itu dan menduga bahwa hal itu dapat mengangkat derajatnya. Wah, masuk surga. Ya, kayak teroris nih, dia ngebom orang pada mati. Akhirnya dia nyangka bahwa dia masuk surga ya. Orang semacam ini adalah tingkatan yang paling sulit untuk dirubah, kata Imam Ghazali. Orang seperti inilah yang dikatakan dalam pepatah Arab ya, wa minal ana'i riyadatul haram. Haram ya, pakai H besar. Wa minat ta'dzibi tahdzibuz zaib. Zaib ya, zaib pakai zal. Termasuk sesuatu yang sulit adalah melatih orang yang pikun, dan termasuk suatu siksaan adalah memperbaiki orang yang buruk budi pekertinya. Ya. Jadi ini ya kayak orang teroris tuh yang udah belok ya, itu udah rada susah dia meyakini bahwa hal itu benar, padahal itu dosa. Kemudian dia merasa bangga dengan hal itu, katanya ngangkat derajatnya ya, masuk surga, dapat bidadari surga kan 70 bidadari ya, makanya dia berani ngebom sono sini gitu ya, yang berbahaya tuh kayak kelompok ISIS gitu kan, itu berbahaya, sangat sulit untuk dirubahnya. Nah, kemudian Imam Ghazali menjelaskan dari 4 tingkatan tersebut, yang pertama disebut jahilun pakot, hanya bodoh ya. Hanya bodoh, itu bisa dibetulin paling gampang.
Yang kedua disebut ya, jadi orang bodoh itu sebenarnya masih gampang dibenerin ya. Yang kedua tingkatan jahilun wadol ya, bodoh dan sesat ya, udah bodoh banyak dosanya. Yang ketiga jahilun wadolun wa fasikun. Yang ketiga bodoh, sesat, fasik ya, rusak ya, udah bodoh, dia sesat, banyak dosa, dia fasik lagi ya. Dan yang keempat disebut jahilun wadolun wa fasikun wa syarirun. Bodoh, sesat, fasik, jahat. Wah, ini berbahaya. Udahnya orang bodoh yang nggak ngerti, dia sesat, pahamnya belok ya, dia fasik ya, dia nyangka bener tuh, dia jahat ya, mau ngebom orang, mau matiin orang semua, ini berbahaya ya. Kemudian dijelaskan, adapun khayalan lain yang digunakan dalil oleh orang-orang yang suka menganggur ialah bahwa budi pekerti itu dapat dirubah, adalah pendapat mereka bahwasanya manusia itu selama hidupnya maka syahwat, godob, marah, hubud dunia, cinta dunia, dan budi pekerti yang buruk yang lain tidak akan terputus darinya. Pendapat seperti ini adalah merupakan kesalahan ya, yang terjadi pada sekelompok manusia yang menduga bahwa yang dimaksud dengan mujahadah adalah mencabut-cabut sifat ini serta menghapusnya secara keseluruhan. Ya, jadi sifat syahwat, demen dunia, ya, sifat marah, itu memang fitrah kita. Jadi nggak bisa dihilangkan secara keseluruhan. Ya, harus diatur dan diimbangi. Ya, ada saat-saatnya. Ya, kapan waktunya kita harus marah. Ya, marahnya marah dalam artian kemarin tuh sajaah, kebenaran. Ya. Hal ini adalah sangat jauh dapat terjadi sebab syahwat itu diciptakan karena ada faedahnya, dan syahwat itu adalah sesuatu yang pasti dalam watak ya manusia. Maka seandainya syahwat makan itu terputus dari manusia, niscaya ia akan binasa, mati. Seandainya syahwat bersetubuh, jima ini terputus, niscaya terputuslah garis keturunan manusia, nggak ada yang kawin. Ya, seandainya sifat marah, godob itu tidak ada sama sekali, niscaya manusia tidak dapat melawan ya sesuatu yang dapat membinasakannya. Akhirnya semua manusia itu akan mati ya, nauzubillah min zalik. Selama pokok syahwat itu masih ada dalam diri manusia, pokoknya ya, intinya, maka pasti tetap ada pula kecintaan terhadap harta yang bisa menyampaikan manusia kepada syahwatnya. Sehingga cinta harta itu mendorongnya untuk menahan harta. Jadi yang dimaksud bukanlah menghilangkan syahwat secara keseluruhan, akan tetapi mengembalikan syahwat itu ke posisi stabil ya, al-i'tidal, di mana i'tidal itu adalah tengah-tengah antara keterlaluan dan kekurangan ya, al-ifrat wa tafrid ya. Dan yang dimaksud dengan mujahadah dalam sifat marah, godob itu adalah menuju sifat keras yang baik ya, as-sajaah kemarin. Adapun sifat keras yang baik ialah bila mana seseorang telah terhindar dari sifat tahawur, berani tanpa perhitungan, dan jubun ya, penakut secara keseluruhan. Pada prinsipnya sifat marah, godob itu punya kekuatan yang dengan kekuatan itu ia mampu mengikuti perintah akalnya. Oleh karena itu Allah berfirman, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Surat Al-Fat ayat 29. Mereka itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada sahabat dengan sifat asyidda'u, bersikap keras. Sedangkan sifat syiddah ini hanya dapat muncul dari sifat marah ya, godob. Ya, jikalau sifat godob itu hilang sama sekali, niscaya hilang pula amal jihad, perjuangan membela agama. Bagaimana dapat dimungkinkan mencabut syahwat dan godob secara keseluruhan, sedangkan para nabi alaihissalam saja tidak akan terlepas dari kedua sifat tersebut. Karena Nabi Muhammad bersabda, innama ana basyarun aqdabu kama yaqdabul basyar. Sesungguhnya aku ini adalah manusia, aku pun marah sebagaimana marahnya manusia yang lain ya. Tapi marahnya baginda Rasul ada tempatnya, ada kadarnya ya. Tidak ada tidak semena-mena ya, karena
Karena itu adanya peperangan dalam Islam, karena itu udah levelnya umat Islam banyak yang dibantai. Nah, itu timbullah sifat godob ya. Makanya dalam Al-Quran ada asyidda'u alal kuffar, ya keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang gimana? Yang udah jahat. Orang Islam dibunuh, orang Islam disiksa kan dulu zaman Nabi kan. Kalau kita baca tarikh Nabi kan begitu, sejarah Nabi ya. Dilanjutkan kana idza tukullima baina yadayhi bima yakrahu yaghdabu hatta tahmara wajnatahu walakinna la yaqulu illa haqqan fakana alaihi salamu la yukhrijuhu ghadabuhu anil haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila diucapkan di hadapan beliau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau marah. Sehingga kedua pasu beliau bagian atas pipi, ya nih bagian atas pipi yang menonjol tampak merah. Ya, baginda Rasul kan ganteng orangnya, tampak merah, bersih, putih ya kan. Akan tetapi beliau tidak pernah bersabda kecuali yang benar. Maka kemarahan beliau tidak akan mengeluarkannya dari kebenaran ya, jadi tetap dalam koridor kebenaran ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zubair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Surat Al-Imran ayat 134. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman wal faqidinal ghaiz. Ya. Bentar, minum dulu aus. Bismillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman wal faqidinal ghaiz, dan orang-orang yang kehilangan sifat marahnya. Ya, jadi kalau faqidina itu orang-orang yang kehilangan sifat marah, tapi Allah berfirman wal kadhimina ya. Wal kadhimina, kadhimin itu menahan amarah. Ya, kita emang punya sifat marah tapi kita tahan. Ya, kita tahan tuh amarah. Ya. Dan orang bukan dihilangkan tuh sifat marah tapi ditahan ya. Wal kadhiminal ghaiz ya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Ya, ditahan, sabar ya kan gitu. Dan orang-orang yang kehilangan sifat marah, wal faqidinal ghaiz, tidak berfirman memakai kalimat wal faqidinal ghaiz ya, orang-orang yang kehilangan sifat marah. Namun Allah berfirman wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul tersebut adalah mengembalikan ghadab dan sifat syahwat kepada batas-batas i'tidal, batas-batas kestabilan, yaitu sekiranya salah satu dari ghadab dan syahwat itu tidak memaksa dan mengalahkan akal. Bahkan akallah yang dapat mengendalikan dan mengalahkan keduanya. Hal ini adalah sesuatu yang mungkin. Hal inilah yang dimaksud dengan merubah akhlak ya. Terkadang syahwat itu menguasai manusia di mana akalnya tidak mampu untuk menolak syahwat itu dari perbuatan-perbuatan yang keji. Dengan riyadhah latihan, syahwat itu bisa dikendalikan kepada batas i'tidal stabil. Maka hal ini menunjukkan bahwa kembalinya syahwat kepada batas i'tidal itu adalah suatu hal yang mungkin. Percobaan dan kenyataan menunjukkan hal itu tanpa bisa diragukan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ntar kita lanjutin lagi. Ya, itu. Jadi sedikit kita ulas ya bahwasanya baginda Rasul tuh manusia biasa. Beliau juga dalam dirinya punya sifat marah. Ya, punya sifat godob ya. Tapi sifat godobnya itu masih ditahan ya, dan baginda Rasul tidak
kata kecuali kebenaran. Nah, makanya Allah berfirman wal kadhiminal ghaidz, ya, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ya, bukan orang-orang yang menghilangkan sifat marah dalam dirinya, ya. Itu salah satu. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa sifat marah dan syahwat ini ada dalam kondisi stabil, i'tidal. Itulah yang menjadikan kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mempunyai akhlakul karimah yang baik, ya, tata krama sopan santun yang baik. Dah, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam keberkahan dan keselamatan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kita baca doa penghilang wabah dari Mbak Yai Hasyim Asy'ari. Ya, li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, ya, jangan lupa selalu bahagia, selalu senang, ya, selalu bersyukur, ya. Ini malam Jumat bulan suci Ramadan, ya, manfaatin. Belum tentu tahun depan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, maka, ya, yang pegang tasbih kalau malas baca Quran, ya. Kalau misalnya demen baca Quran, baca tuh Al-Quran, ya, kerja banyak, ya, baca Yasin, Tabarok, ya, malam Jumat ini. Kirimin tuh buat orang tua, ya. Mudah-mudahan pada sehat, selamat, ya, duitnya banyak. Besok lebaran kita pun dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Virusnya cepat hilang. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyengir, ya, dadah. Dadah. Ya, Pok, biar pada sehat ya, Pok. Ya, lebaran ketemu kita, insya Allah.